Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Kau sungguh indah, tiada tandanya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak
Selamat malam Bapak Ibu yang kasih Tuhan yang ada di rumah, seluruh jemaat GMC Kupang. Nyanyikan lagu ini, engkau ada sama-sama di rumah, nyanyikan pujian ini. Kita agungkan Dia, Allah yang layak untuk kita sembah dan kita tinggikan, bahwa Dia adalah terbesar, Dia adalah yang mulia, yang agung, yang layak untuk diagungkan pada malam hari ini. Mari sama-sama, kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, dundu ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu tiada tak terduga. Kau sungguh indah tiada setaranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Ku kagum Terima kasih Bapa, Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang agung. Kami panggil Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus di malam hari ini. Kesempatan yang berbahagia ini bersama dengan jemaat GMC Kupang, kami akan masuk dalam Empower Night malam ini. Setiap jemaat yang menyimak, mendengarkan, yang sama-sama kami dalam Empower Night di malam hari ini, biarlah Tuhan Engkau juga memberkati kami dengan roh yang dapat menangkap, dengan roh yang memiliki pengertian yang dari Tuhan akan setiap sharing pada malam hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau juga mengurapi hamba-Mu pada malam hari ini sehingga jemaat-Mu juga dapat diperlengkapi. Kami bersyukur, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat GPDI Gloria Ministry Kupang. Kita berjumpa lagi walaupun secara online, tidak bertatap muka tapi secara online, dan kita seperti yang saya janjikan pada hari Minggu kemarin bahwa malam hari ini kita akan berbicara tentang yang disebut wawasan kerajaan, Kingdom Insight, ya, wawasan kerajaan.
karena pengalaman pribadi saya membaca Alkitab dari kitab Kejadian dan di kitab-kitab selanjutnya sampai di Perjanjian Baru, ternyata memang Alkitab itu adalah buku kerajaan. Alkitab itu adalah buku tentang raja, yaitu raja di atas segala raja. Dan juga bicara tentang kita sebagai anak-anak raja, anak-anak kerajaan atau keluarga kerajaan. Hari Minggu kemarin saya menyinggung bagaimana Allah yang adalah Tritunggal adanya, mereka membuat rencana untuk memperluas wilayah kekuasaan atau memperluas teritori yang dimana surga yang tidak kelihatan itu Allah mau supaya bisa kelihatan. Apa yang menjadi nilai-nilai moral-moral yang dari surga, budaya-budaya yang dari surga, bahwa Tuhan mau untuk supaya itu ada di bumi. Sehingga dalam Kejadian 1 ayat yang pertama, maka di situ firman Allah dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi wujud atau action yang dilakukan adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Inilah yang menjadi teritori yang dimana Allah mau supaya kerajaannya, yaitu kerajaan surga, itu bisa diperluas, mengadakan ekspansi. Kekuatan daripada satu kerajaan dapat terlihat dari bagaimana kerajaan itu semakin memperluas daerah ekspansinya atau daerah teritorinya. Dan Kejadian pasal 1 ayat yang pertama ini, itulah yang Tuhan lakukan dengan Dia menciptakan langit dan bumi. Ayat-ayat selanjutnya dari Kejadian 1 ini maka jelas bahwa Allah menciptakan terang, Allah menciptakan alam semesta, benda-benda di langit maupun di bumi, di darat, di laut, dan sampai kepada Allah menciptakan manusia. Dan Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 itu sangat pernyataan dari Allah yang sangat luar biasa. Karena disinilah bagaimana Allah menciptakan manusia, bagaimana Allah menjadikan manusia, yang dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ada di garis bawahi, di bagian bawahnya ada warna merah, di bagian atasnya ada warna kuning, yaitu kata berkuasa. Jadi kita perhatikan bagaimana Allah menciptakan atau menjadikan manusia menurut gambar dan menurut rupa Allah, yaitu supaya manusia itu berkuasa. Dan kata berkuasa ini, dominion ini, dari bahasa Ibrani mamlaka, yang juga itu dapat diterjemahkan sebagai kerajaan atau pemerintahan yang berdaulat atau kekuasaan kerajaan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat ternyata memang apa yang menjadi rencana Allah untuk memperluas teritorinya di bumi
harus di mana membutuhkan yang namanya manusia. Dan waktu manusia diciptakan atau dijadikan oleh Allah, tujuannya itu supaya manusia berkuasa seperti yang ayat kita lihat tadi. Dan berkuasa di sini bicara tentang kerajaan atau pemerintah yang berdaulat. Pemerintahan yang berdaulat dan kekuasaan kerajaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ayat ini, maka di sini yang saya maksudkan bahwa ternyata sejak Tuhan menjadikan manusia itu, maka Tuhan menaruh manusia untuk manusia memerintah di bumi, berkuasa di bumi. Manusia memiliki kerajaan di bumi, yaitu ekspansi daripada kerajaan Allah, kerajaan surga yang ada di surga, Bapak Ibu. Dan menarik bahwa manusia memang pada akhirnya mereka gagal, Bapak Ibu. Manusia pada akhirnya mereka gagal, dan kegagalan manusia ini itu tidak menghentikan rencana Allah untuk di mana rencana Allah itu harus berkelanjutan, rencana Allah itu harus terus berlanjut. Maka seperti yang saya singgung pada hari Minggu kemarin, Kejadian pasal 3:15 itu luar biasa karena itulah yang menjadi janji daripada Allah, katakanlah nubuatan, untuk Allah akan melakukan yang namanya pemulihan. Allah melakukan yang namanya penebusan, ya. Dan kita sudah tahu, setiap Natal kita suka rayakan, dan Bapak Ibu, ayat yang sering kali kita bacakan dalam perayaan-perayaan Natal bisa ditampilkan, yaitu Yesaya pasal 9, ayat yang ke-6, yang dimana nubuatan tentang Yesus yang dikatakan bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Perhatikan ini, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, kita lihat nubuatan ini sangat luar biasa karena ini mengacu kepada Yesus yang dikatakan bahwa dia di atas bahunya itu ada lambang pemerintahan. Ada kata pemerintah di situ, ya. Dan dikatakan bahwa namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bukankah dunia ini damai sudah sulit dicari, Bapak Ibu? Dan ada lembaga-lembaga dunia, ada lembaga-lembaga yang namanya Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Tapi keberadaan lembaga-lembaga ini sebenarnya tidak menjadi lebih baik untuk kondisi-kondisi yang terjadi di dunia ini, di mana terjadi pertikaian, terjadi perang sana sini, dan tidak ada damai, Bapak Ibu. Makanya dunia ini dia membutuhkan pemerintahan yang di luar daripada dunia ini, yaitu di bumi ini, bahwa dia membutuhkan yang namanya pemerintahan surga. Kerajaan surga harus ada di bumi ini. Nah, kalau kita melangkah lebih jauh, Yesus sesudah dia dilahirkan, dan sebelum dia dilahirkan, maka ada satu hamba Tuhan yang dimana dia sudah menyampaikan berita tentang kerajaan ini. Dalam Matius pasal yang ke-3 ayat 1 yang kedua, itu dikatakan, inilah yang namanya Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bapak Ibu, ini Yohanes Pembaptis, dia menyampaikan beritanya, dan beritanya itu adalah berita yang berbeda dengan sebelumnya. Berita yang dia katakan bahwa bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat.
Artinya dia sedang berkata kepada orang-orang pada waktu itu bahwa kalian harus berbalik, kalian harus merubah pola pikir kamu karena kerajaan sorga sudah dekat. Ya, jadi berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis itu adalah berita tentang kerajaan sorga. Makanya kenapa dikatakan Yohanes Pembaptis lebih besar daripada nabi-nabi yang lain? Karena nabi-nabi yang lain mereka menubuatkan tentang kedatangan kerajaan tersebut melalui kedatangan Yesus. Mereka menyampaikan itu, tetapi mereka tidak bisa menyaksikan. Sedangkan Yohanes Pembaptis, dia menyampaikan, dia menubuatkan, dan dia juga menyaksikan dan menjadi pelaku bersama-sama dengan yang dinubuatkan itu. Maka kita lihat berita Yohanes Pembaptis adalah berita kerajaan sorga. Jadi Yohanes dia memiliki wawasan kerajaan. Yohanes dia menangkap apa yang menjadi rencana Allah akan dunia ini, bumi ini, untuk supaya dipengaruhi oleh kerajaan sorga, itu ditangkap oleh Yohanes. Makanya dia menjadi jalan pembuka bagi Yesus. Kita tahu dengan Yesus, Yohanes mereka sepupu. Yohanes berusia 6 bulan lebih tua dari Yesus. Dan mari kita lihat Matius pasal yang keempat ayat yang ke-17. Ini sesudah Yesus dibaptis, dan kita lihat apa yang menjadi berita Yesus. Dia katakan begini, sebab waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Maka antara Yohanes Pembaptis dan Yesus itu beritanya itu sama, yaitu berita tentang kerajaan sorga. Maka dari itu bagi kita, untuk kita mau menyambut kerajaan sorga itu, kita membutuhkan yang namanya pertobatan, metanoia, yaitu kita mengalami perubahan pola pikir. Dari pola pikir duniawi kita berubah menjadi memiliki pola pikir surgawi, memiliki pola pikir kerajaan Allah. Itu Yohanes Pembaptis dan juga Yesus. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, begitu Yesus melayani, sebab ayat ini adalah ayat di mana saat Yesus mulai melayani, dan awal pelayanan Yesus itu dimulai dengan beritanya adalah berita tentang kerajaan. Bapak Ibu. Dan kalau kita perhatikan dalam pelayanan Yesus bersama dengan murid-muridnya terhadap orang-orang banyak pada waktu itu, maka tetap khotbah yang Yesus sampaikan adalah tentang kerajaan sorga, tentang kerajaan Allah, Bapak Ibu. Ya, bergantian antara kerajaan sorga dan kerajaan Allah. Kerajaan sorga itu bicara tentang tempat. Ya, kita mau cari tahu kerajaan apa ini? Yaitu namanya kerajaan sorga. Kerajaan Allah itu berbicara tentang pengaruh, Bapak Ibu. Pada waktu ada kerajaan sorga terjadi, maka terjadilah pengaruh yang namanya kerajaan Allah. Itu yang Yesus ucapkan kepada Nikodemus, bahwa kalau kamu tidak dilahirkan kembali, maka kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Kamu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Jadi kita lihat bahwa berita Yesus itu adalah berita tentang kerajaan. Dan selama dia melayani, saya tidak usah ungkapkan atau tampilkan ayat-ayat tentang bagaimana Yesus bicara tentang kerajaan, tapi yang sangat familiar yang kita suka dengar, Yesus suka kasih perumpamaan, betul? Yesus suka kasih perumpamaan, hal kerajaan sorga adalah tentang ini. Hal kerajaan sorga adalah tentang ragi. Hal kerajaan sorga adalah tentang biji sesawi. Hal kerajaan sorga tentang benih. Hal kerajaan sorga seorang yang mencari mutiara. Semuanya itu hal kerajaan sorga. Hal kerajaan sorga, Bapak Ibu. Sampai akhirnya waktu Yesus melayani dan dia ditangkap, dia diadili, dan akhirnya dia disalibkan, dikuburkan, dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan Bapak Ibu perhatikan, semua berita atau yang diungkapkan Yesus waktu penampakannya itu, dia berbicara tentang kerajaan Allah. Menarik Bapak Ibu, bahwa sejak dari dia dinubuatkan dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, bahwa di atas bahunya itu ada pemerintahan. Pemerintahan kerajaan apa?
kerajaan sorga, karena dialah raja di atas segala raja. Dan sampai dia lahir, dan pada waktu dia sudah siap melayani sesudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, beritanya itu tetap sama, kerajaan Allah dan kerajaan sorga. Sampai akhirnya dia mau naik ke surga pun, maka berita yang dia sampaikan itu adalah kerajaan Allah. Coba kita lihat Matius pasal yang ke 24 ayat yang ke 14. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Dan apa? Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya, Bapak Ibu. Kita lihat, ini Yesus yang akan naik ke surga, itu dikatakan bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Barulah itu tiba kesudahannya. Dari sini kita bisa tahu sebenarnya kapan Yesus datang, yaitu pada saat Injil diberitakan ke seluruh dunia. Tapi pertanyaan, Injil yang mana? Jelas, Injil yang harus diberitakan itu adalah Injil kerajaan. Injil yaitu bagaimana Allah memerintah sebagai raja. Matius 6 ayat yang ke-33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain ditambahkan kepadamu. Kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, itu sangat jelas. Seperti ini, izinkan Allah memerintah sebagai raja dalam hidupmu, maka perkara-perkara yang lain akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita lihat bahwa baik dari sejak mulai Yesus melayani sampai dia naik ke surga, maka beritanya tetap sama, yaitu kerajaan. Karena memang Yesus dia memiliki wawasan kerajaan. Karena memang sudah menjadi rencana daripada Allah Bapa yang di surga untuk supaya kerajaan yang hilang waktu di Taman Eden itu bisa dikembalikan. Dan kita perhatikan Bapak Ibu, tidak hanya Yesus naik ke surga. Kalau kita masuk dalam kitab Kisah Para Rasul, bisa ditampilkan. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat yang ke-23. Coba kita perhatikan. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang apa? Tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Satu ayat lagi, ayat terakhir. Kisah 28 ayat 31. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Berita Paulus sama dengan berita Yohanes Pembaptis. Berita yang disampaikan oleh Paulus sama dengan berita yang disampaikan oleh Yesus. Karena Paulus menangkap wawasan kerajaan. Karena Paulus dia mengerti dengan yang namanya kerajaan. Kita tahu dia pernah ditangkap di mana? Di Roma. Dan pada waktu mereka akan memvonis dia, dan dia nyatakan bahwa saya juga termasuk sebagai warga negara Roma. Dan tidak sembarang untuk mereka memutuskan, karena status daripada Paulus sebagai warga negara Roma. Paulus tahu betul tentang sistem dalam kerajaan Roma. Masih ingat Bapak Ibu, kenapa Yesus lahir bukan di zaman pemerintahan Babel? Kenapa Yesus lahir bukan di zaman pemerintahan Media Persia? Kenapa Yesus lahir bukan di pemerintahan kerajaan Yunani? Tapi justru Yesus lahir di tengah-tengah pemerintahan Palestina waktu itu, sementara dijajah oleh pemerintahan atau kerajaan Romawi. Kenapa sampai terjadi seperti itu Bapak Ibu? Sebenarnya ada benang merahnya. Makanya dalam Galatia pasal 4 ayat yang keempat, maka pada waktu genap waktunya, maka pada waktu itu Yesus diutus, yaitu pada saat di zaman pemerintahan Romawi Bapak Ibu.
Pemerintahan Romawi pusatnya itu ada di Roma. Karena mereka menjajah, mereka mengkolonisasi daerah Palestina pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu, mereka mengutus yang namanya perwakilan daripada kerajaan Romawi. Dan kita tahu pada waktu Yesus dia ditangkap dan dia diadili, Yesus sempat dibawa menghadap kepada yang namanya Gubernur Pontius Pilatus. Ya. Nah, kenapa sampai Yesus lahir di zaman pemerintahan Romawi? Karena Allah melihat kerajaan Romawi lah menjadi contoh walaupun tidak sempurna dari kerajaan Allah. Artinya pada waktu Romawi waktu itu terkenal sampai mereka ekspansi ke bagian dunia, maka terkenal bahwa mereka menjajah, mengkolonisasi satu daerah, satu wilayah, maka mereka mendatangkan orang-orang dari Roma untuk lewat orang-orang ini dapat mempengaruhi kehidupan daripada daerah jajahan mereka, supaya orang-orang yang ada di daerah tersebut dapat memiliki baik budaya, baik sifat-sifat, baik nilai-nilai, bahasa maupun perilaku-perilaku yang persis sama dengan kerajaan Romawi. Nah, prototipe itulah yang menjadi acuan sehingga waktu Tuhan mengutus Yesus itu pada saat kerajaan Romawi. Kenapa? Karena itulah rencana Tuhan untuk supaya Tuhan mau kerajaan yang sorga yang tidak kelihatan itu bisa kelihatan, yaitu lewat dia mentransfer, lewat dia, lewat anak-anak raja, lewat saudara dan saya, kita dapat memberikan pengaruh-pengaruh kerajaan, nilai-nilai kerajaan, budaya-budaya kerajaan di bumi di mana Tuhan tempatkan kita. Jadi wawasan kerajaan itu di mana kita harus memiliki berita kerajaan. Dalam kitab Injil, Alkitab mencatat di sana bahwa sesudah Yesus memberitakan kerajaan Allah, maka orang-orang pada waktu itu disembuhkan. Ya, saya sudah tidak sempat cantumkan ayatnya, tapi ada itu. Sesudah Yesus memberitakan kerajaan Allah, maka orang-orang yang sakit mereka disembuhkan. Kenapa? Pada waktu terjadi berita kerajaan Allah disampaikan, ada kerajaan yang di luar bumi ini yang datangnya dari surga hadir, maka yang sakit itu disembuhkan. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau engkau mendengar berita ini, engkau mendengar berita kerajaan ini, maka dengarkan, engkau imani bahwa kalau kerajaan Allah ada dalam hidupmu, maka ada kerajaan yang berbeda yang datangnya dari surga, yang dimana penyakitmu itu bisa disembuhkan. Dalam kerajaan Allah itu sebenarnya tidak ada yang namanya sakit. Ya, Tuhan mau supaya kita mengalami kesembuhan. Konsep kerajaan ini secara pribadi mungkin tahun 2000-an. Saya sudah pernah lakukan pelayanan dan mengambil khotbah tentang kerajaan Allah ini. Tapi Tuhan bukakan bahwa ternyata memang kita sebagai anak-anak raja, kita harus melihat Alkitab itu dalam kacamata kerajaan. Jadi Alkitab itu bukan buku agama, tapi Alkitab itu adalah kitab kerajaan. Ya, katakanlah sebagai konstitusi kita, konstitusi negara kerajaan surga. Alkitab itu. Jadi kita melihat Alkitab dalam kacamata kerajaan. Saya percaya saya adalah anak-anak raja. Saya percaya bahwa Roh Kudus tinggal di dalam saya, sehingga saya percaya saya adalah bagian daripada kerajaan Allah. Dan seperti Alkitab katakan bahwa di mana ada kerajaan Allah, maka di situ ada kebebasan. Kerajaan Allah dia berbicara tentang kebenaran. Kerajaan Allah dia berbicara tentang damai sejahtera. Kerajaan Allah dia berbicara tentang sukacita. Maka dari itu Bapak Ibu, malam hari ini kita mau tangkap. Kalau selama ini kita mendekati Alkitab itu mungkin bukan dengan wawasan kerajaan. Tapi mulai malam hari ini, mari kita melihat Alkitab itu sebagai kitab kerajaan. Memang karena kita hidup di Indonesia bukan negara kerajaan. Negara yang berbentuk republik dengan sistem demokrasi Bapak Ibu. Berbeda antara demokrasi dan kerajaan. Kalau demokrasi presidennya dipilih oleh masyarakat, gubernurnya dipilih oleh masyarakat Bapak Ibu. Ya, kalau dalam kerajaan itu bukan dipilih,
tapi memang sudah dari sononya dia sebagai raja, Bapak Ibu. Kalau meninggal papanya, maka akan menggantikan pangeran yang akan menggantikan sebagai raja. Dan kita tahu bahwa setiap perkataan raja, maka itu menjadi hukum, Bapak Ibu. Kalau di Indonesia, untuk membuat hukum, kita tahu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tugas mereka untuk membuat undang-undang bersama dengan pemerintah, Bapak Ibu. Dan di situ akan dihasilkan undang-undang, ya, menjadi hukum, ya. Harus dibicarakan antara eksekutif dan legislatif untuk bisa menghasilkan produk hukum dalam konteks di daerah, di level gubernur, maka gubernur bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi tingkat 1, maka harus mereka mengadakan sidang untuk membuat peraturan-peraturan daerah. Apakah itu inisiatif dari pemerintah ataupun dari legislatif. Jadi semuanya itu gubernur, presiden, mereka tidak bisa sewenang-wenang. Mereka harus sebagai lembaga yang dimana mereka ada legislatifnya, ada eksekutifnya. Tapi kalau bicara kerajaan berbeda, bahwa setiap raja tidak membutuhkan pertimbangan, ya, dari misalnya penasehat, tidak. Raja itu karena memang dia raja, dia Tuhan. Dia yang berkuasa secara absolut, Bapak Ibu. Kita tahu ada banyak kerajaan-kerajaan di dunia ini, dan kita tahu kerajaan-kerajaan itu sudah mulai hilang, tinggal ada satu-satu yang masih tetap bertahan dalam dunia modern saat ini. Tapi dengarkan, seperti Ibrani pasal yang keberapa itu, bahwa kita menerima kerajaan yang dimana kerajaan ini, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, malam hari ini biar kita memiliki wawasan kerajaan. Jadi lihatlah diri kita, maka jangan kita lihat diri kita lihat secara negatif. Lihatlah diri kita bahwa kita ini adalah anak-anak raja yang diberikan kuasa, yang diberikan kerajaan untuk kita dapat berkuasa, memerintah atas bumi ini. Minggu kemarin saya singgung bahwa yang terjadi kita bukan memerintah, tapi kita diperintah. Kita bukan mempengaruhi, tapi kita dipengaruhi. Kita bukan menguasai, tapi kita dikuasai. Dikuasai mungkin dengan keadaan-keadaan tertentu, kita menjadi takut, Bapak Ibu. Kita mengalami keadaan-keadaan yang dimana seperti saya singgung kemarin, kita bagaikan, masih ingat termometer, yang harusnya kita sebagai termostat. Karena kita diberikan kuasa, kita diberikan otoritas, dominion, berkuasa, maka kita ambil kuasa itu. Kenapa? Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah kirim Roh Kudusnya, curahkan yang kita rayakan minggu yang lalu. Mari biar kita aktifkan dia untuk dia bekerja dalam kehidupan kita, dan biar berita yang kita sampaikan itu adalah berita kerajaan. Ingat Yesus, dia dinubuatkan juga tentang kerajaan. Ingat penciptaan tadi, bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa untuk berkuasa, untuk memiliki kerajaan. Ingat, Yesus kematian tidak mengubah berita yang dia sampaikan. Sampai dia naik ke surga kepada murid-murid, maka beritanya adalah berita kerajaan. Dia tinggalkan kepada rasul-rasul yang kita baca tadi, Paulus juga memberitakan berita kerajaan. Kenapa? Karena mereka memiliki wawasan kerajaan, kingdom insight. Bapak Ibu, tundukkan kepala Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini, dan engkau dengarkan kebenaran tentang wawasan kerajaan ini. Biarlah kita sekarang merenungkan, apakah yang saya beritakan itu adalah berita kerajaan. Alkitab tadi katakan bahwa Injil kerajaan diberitakan sampai ke ujung bumi, barulah tiba kesudahannya. Apa yang kita beritakan? Kalau yang kita beritakan itu adalah kerajaan Allah, maka itu akan membuat Yesus cepat datang ke segala dunia, ke segala penjuru. Dunia ini bukan hanya berbicara tentang tempat-tempat atau daerah-daerah yang belum terjangkau, tapi dunia ini adalah bicara tentang komunitas-komunitas yang ada di kita, yang mungkin belum terjangkau saat ini. Maka Tuhan mau supaya kita punya wawasan kerajaan,
Sebagai orang tua kita harus punya wawasan kerajaan, karena Tuhan mau supaya kita mendidik anak-anak kita dengan konsep-konsep kerajaan, sehingga anak-anak kita dapat menjadi agen-agen kerajaan Allah di mana saja mereka pergi dan berada. Mari datang kepada Tuhan saat ini. Kita akan berdoa. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kerajaan-Mu datang dan biar kehendak-Mu jadi dalam kehidupan kami. Dan biar berita yang kami beritakan itu adalah berita kerajaan Tuhan. Berita sukacita, berita yang membebaskan. Karena pada waktu kerajaan-Mu hadir, penyakit disembuhkan. Pada waktu kerajaan-Mu hadir, segala kelemahan dilenyapkan Tuhan. Pada waktu kerajaan-Mu hadir, maka kami akan mengalami perubahan. Kami akan mengalami pembaharuan di dalam kehidupan kami Tuhan. Oh Tuhan, malam hari ini biarlah jemaat Gloria Ministry Tuhan, mereka dapat membawa berita kerajaan, sehingga mereka dapat berdampak di komunitas mereka, berdampak di keluarga mereka, berdampak di mana Tuhan tempatkan mereka, di tempat-tempat mereka bekerja, berusaha. Oh, di mana saja itu Tuhan, biarlah mereka membawa berita kerajaan ini Tuhan, karena mereka dapat menangkap bahwa mereka harus memiliki wawasan kerajaan, yang di mana itu akan dapat memberi pengaruh yang positif Tuhan. Malam hari ini Bapa, aku berdoa, biarlah kerajaan-Mu datang dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kehendak-Mu datang. Terima kasih karena Engkau sudah memberikan kami Roh Kudus. Engkau mengirim Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang paling mengetahui pikiran-Mu. Karena Roh Kuduslah yang paling mengetahui kehendak-kehendak-Mu. Karena Roh Kuduslah yang paling mengetahui sifat-sifat-Mu Allah. Dan biarlah Roh Kudus bekerja sehingga kami pun dapat mengerti kehendak-Mu. Kami dapat menyelami pikiran-pikiran-Mu. Dan kami dapat Tuhan memiliki sifat-sifat seperti Engkau. Dan itulah menjadi sifat-sifat kerajaan Allah yang tinggal di dalam kami. Aku berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan malam hari ini. Biarlah mereka dapat memiliki sifat-sifat kerajaan itu Tuhan, yang oleh Yesus sudah berikan contoh selama dia melayani Tuhan. Kalau ada yang memusuhi dia, dia memberkati. Kalau ada yang memusuhi dia, dia mendoakan mereka. Dia mengasihi musuh-musuhnya Tuhan. Dan biarlah itu menjadi gaya hidup kami Tuhan. Apa saja Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami, kami mau melihat itu bahwa Tuhan sedang membawa kami untuk kami dapat membawa berita kerajaan Allah di mana saja Engkau tempatkan kami. Anak-anak membawa berita kerajaan Allah, papa mama membawa berita kerajaan Allah, opa oma membawa berita kerajaan Allah, anak-anak muda mereka membawa berita kerajaan Allah, kerajaan yang membebaskan, kerajaan yang melepaskan, kerajaan yang memulihkan. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Engkau meteraikan kebenaran-Mu pada malam hari ini Bapa. Dan di antara jemaat yang mendengar atau pendengar yang ada, kalau antara mereka ada yang sakit, kalau malam hari ini berita kerajaan Allah disampaikan, maka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, terjadi perubahan-perubahan, terjadi keadaan-keadaan yang dimana mulai ada kehidupan, mulai ada penyegaran. Dan biarlah kami akan terus melanjutkan kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Dan kami akan mengakhiri untuk Empower Night malam hari ini. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dan biarlah Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dan bagi Bapak Ibu yang di rumah, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beristirahat. Terus berdoa. Bagi kelompok doa berantai, silakan terus doakan buat kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini, bahwa dalam beberapa hari ke depan atau minggu depan kita akan kembali kepada new normal. Dan Bapak Ibu, biarlah kita siapkan semua kehidupan kita untuk keadaan-keadaan yang dikembalikan kepada kenormalan yang baru. Dan biarlah semua kita tetap sehat. Terus jaga kondisi kita. Bagi papa mama atau opa oma yang agak kondisi mungkin menurun, maka nanti kalau nanti kita sudah bisa beribadah di gereja, kami sudah rapatkan untuk bagi opa oma bisa tetap tinggal aja di rumah.
Kita akan tetap juga dengan live streaming sehingga semua bisa tercover. Tuhan Yesus memberkati. Yang berulang tahun hari ini kami sampaikan selamat ulang tahun. Ada Kak Sonya Teva, happy birthday. Dan juga ada yang lain yang tidak disebutkan, happy birthday. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam dan kita jumpa pada hari Minggu nanti. God bless you. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala Raja, penguasa di udara, dirindukan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadi di bumi seperti di surga. Di bumi seperti